entah itu apa, yang mungkin berkarya lah. Mulai sekarang bikin konten. Terserah, mau ngeblog, mau bikin buku, mau ngevlog, mau YouTube, mau Instagram, TikTok, up to you. Menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini saya mau bahas receh aja. Jadi ini buku, nama saya baru selesai baca nih sekitar 3 hari lalu, namanya buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dari karangan Buya Buya Hamka. Ini buku udah lama banget. Ini udah lama masuk radar saya, dan ini baru saya baca belakangan ini. Ini bukan review bukunya ya, cuman saya cuma mau cerita aja. Mudah-mudahan ada insight-nya. Ya, ya bikin konten aja lah. Jadi ini buku angkatan lama Buya, buku angkatan lama yang sudah saya baca juga, kayak Pram ya, eh, trilogi Bumi Manusia, itulah yang dari Bumi Manusia, itulah 4 buku itulah. Itu luar biasa. Menurut saya luar biasa. Jujur aja saya kurang suka sebetulnya sama buku-buku roman kayak gini. Saya selalu baca buku bisnis, dan belakangan udah setahun 2 tahun ke belakang saya tuh baca bukunya bukan pakai baca beneran, tapi pakai audiobook. Jadi tuh baca buku atau bukan? Tapi kan buku juga audiobook, karena lebih nyaman buat saya dengan segala kesibukan. Ternyata dengerin audiobook jauh lebih nyaman sekarang. Jadi saya dengerin sambil naik motor, sambil lari, sambil perjalanan, sambil apa lagi ya. Itu aja sih seringnya, sambil lari sama sambil naik motor. Itu saya dengerin buku. Kebanyakan buku bisnis. Jadi itu baca buku atau bukan? Ya walau alam. Cuman belakangan sih bosan nih dengerin audiobook. Saya beli buku ini, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sebenarnya ada lagi satu lagi yang Di Bawah Lindungan Ka'bah, belum selesai saya baca. Dan setelah saya baca ini, wow, bener ya ternyata eh, baca buku fisik sama baca buku digital saya udah pernah. Saya punya Kindle, namanya Kindle itu buku digital gitulah, untuk ya kayak PDF gitulah. Cuman bacanya bukan di HP tapi di Kindle, Amazon Kindle. Udah lama nganggur jadi mau basir, terus pindah ke audiobook. Ternyata memang bener, menurut saya baca buku pakai langsung itu lebih lebih imajinasif ya, lebih menggugah selera untuk berimajinasi. Karena luar biasa, saya masih ingat ini karakter-karakternya. Si apa, Zainuddin, terus Hayati, terus gimana dia meninggalnya Hayati, gimana Hayati sama si Aziz dan lain sebagainya. Itu nempel di otak saya. Padahal ini baca, saya nggak lihat, bukan kayak film. Padahal ini baca, tapi masih nempel. Begitu juga Bumi Manusia. Kalau roman tuh ya, itu saya malesnya tuh baca roman tuh karena nempelnya tuh ceritanya yang mungkin nggak ada faedahnya untuk bisnis. Kayak Bumi Manusia sih masih hafal. Mingke, Nyai Ontosoroh, siapa lagi ya? Aduh, terus scene yang Pademanan. Nah, ternyata kalau teman-teman belum baca ya, saya kasih spoiler. Ternyata tokoh utama di trilogi itu adalah bukan Mingke, ternyata adalah Pademanan. Wah, keren juga, mind blowing sekali sih si seriesnya tuh, Bumi Manusia sampai Rumah Kaca. Terus itu nempel banget lah, sampai scene yang bawa Mingke bolak-balik Jakarta Bogor, itu masih masih nempel di otak saya. Padahal sih bukan lihat di TV, bukan lihat di YouTube, bukan lihat filmnya. Film Bumi Manusia pun saya belum pernah nonton, tapi itu baca. Makanya baca itu memang menggugah sekali buat imajinasi kita. Baca itu pangkal pandai ya, baca pangkal pandai, insya Allah. Jadi saya masih tetap akan lanjut audiobook, cuman saya masih belum bisa menemukan menemukan pengganti baca langsung di audiobook. Itu ya tadi yang menggugah selera saya, bukan menggugah ya, apa ya, melatih imajinasi saya, otak saya dalam berimajinasi. Kan luar biasa. Dari tulisan aja saya masih nempel sampai sekarang, dan membayang-bayangkan gimana sih bentuk cantiknya Hayati, gimana sih si Zainuddin itu nulis buku, gimana sih di Surabaya kala itu, gimana sih kapal kala itu imajinasi. Mungkin aja itu nyambung ke kreativitas. Itu. Lalu ini ditulis oleh Buya itu tahun berapa ya? Saya lupa. Kayaknya tahun 70-an ya, 70-an atau 60-an. 70-an atau 60-an lah. Terus Bumi Manusia juga segituan. Ini kan angkatan lama. Terus ada lagi, oh ya, Harimau Mohtar Lubis. Itu juga 60-an kalau nggak salah yang pernah saya baca. Ini di tahunnya ya katakanlah 60 ya, saya nggak tahu pasti. Sekarang 2025. Itu di tahun 1960 katakanlah ya. Berarti 65 tahun yang lalu saya masih baca. Bayangin, saya lahir tahun 90-an, lahir tahun 90, tepat 90, 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu. Buku ini ditulis 60 tahun yang lalu, saya baru baca 70 tahun kemudian.
Itulah luar biasanya buku. Insya Allah dengan segala manfaatnya yang diberikan oleh buku ini, Buya Hamka insya Allah dapat pahalanya, karena itu amal yang tak pernah putus. Hah, itu aja lah. Jadi itu aja video ini. Lalu ya sedikit tiki takeaways buat Anda. Satu, berkaryalah teman-teman, berkaryalah apapun itu, mau lewat buku, lewat YouTube, lewat Instagram dan sebagainya. Walau alam 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin orang masih terngiang apa yang Anda sampaikan terus menjadi yang bermanfaat, itu adalah amal jariah insya Allah. Nah, salah satu motivasi saya bikin YouTube ini pun itu, karena harap maklum teman-teman, dosa saya itu banyak. Dosa saya banyak, saya butuh untuk nebus dosa itu. Jadi mudah-mudahan video ini pun mudah-mudahan ada insight-nya, kalau nempel menjadi amal jariah, wah alhamdulillah banget. Kalau enggak juga nggak apa-apa, ya toh namanya juga ikhtiar. Jadi berkaryalah, terserah teman-teman. Dan saya rasa teman-teman di sini sebagian besar kan yang penjual online ya. Kalau penjual online, coba mikir deh, teman-teman mau sampai kakek-kakek jualan online, mau sampai kakek-kakek jualan di Shopee, mau sampai nenek-nenek jualan di TikTok. Saya rasa enggak. Saya rasa enggak, pasti ada hal lain yang harus teman-teman lakukan. Entah itu apa. Entah itu apa, yang mungkin berkarya lah. Mulai sekarang bikin konten. Terserah. Mau ngeblog, mau bikin buku, mau ngevlog, mau YouTube, mau Instagram, TikTok, up to you. Menurut saya sekarang udah saatnya bikin konten. Yang kedua, baca, baca, baca. Meskipun saya tadi sudah migrasi ke audiobook, setelah saya baca buku lagi, baca buku fisik lagi, memang baca buku secara fisik belum bisa digantikan oleh apapun, karena melatih imajinasi yang insya Allah melatih kreativitas, yang dimana kreativitas itu super duper penting sekali teman-teman dalam nyari solusi apapun itu, dalam bisnis, dalam keluarga, apapun itu butuh kreativitas. Betul, logika aja nggak cukup, logika aja nggak cukup untuk mencari solusi masalah yang kompleks, apalagi masalah bisnis yang kompleks sekali. Kreativitas kadang sangat-sangat penting. Oke, itu aja, mudah-mudahan ada yang nonton sampai akhir. Kalau ada, atau kalau ada yang pernah baca buku ini, baca buku Bumi Manusia, baca buku Harimau-Harimau, tuliskan kalau komentar di bawah apa yang nempel di otak Anda, karena biar siapa tahu ada yang orang lain yang nggak tahu itu siapa sih Buya Hamka, Pramudia atau Mokhtar Lubis, nggak tahu, siapa tahu tergugah mau beli, mau baca buku, googling terus baca bukunya, jatuh cinta, kita jadi amal jariah mudah-mudahan. Itu aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.